Assalamualaikum Sobat Football United. Hari Kamis malam waktu Eropa atau hari Jumat dini hari, Manchester United ini akan bertanding lagi di Premier League. Jadi tidak sampai sepekan semenjak Manchester United ini menang luar biasa di Selhurst Park ya, menghadapi tuan rumah Crystal Palace. Manchester United ini akan menjamu West Ham United. West Ham yang saat ini berposisi ya di papan bawah nih ya. Mereka di peringkat ke-17 dengan nilai 11. Selisih cukup jauh posisinya dengan Manchester United pun juga poinnya. Manchester United ada di peringkat ke-7 dengan nilai 21. Dan ya menurut gua inilah peluang betul bagi Manchester United. Lagi-lagi sebelumnya ketika menghadapi Everton mereka juga memiliki peluang ya kan. Dan kali ini menghadapi West Ham United mereka juga memiliki peluang untuk bisa terus bersaing di zona kompetisi Eropa, artinya untuk mendapatkan tiket Eropa untuk musim depan. Kemenangan ini jelas sangat-sangat dibutuhkan menghadapi West Ham United. Kalau gue lihat ya, West Ham sejauh ini mereka ini memasukkan 15 gol, kebobolan 27 gol. Salah satu klub di Premier League dengan jumlah gol yang terbanyak ini ya, yang kebobolan. Artinya lini pertahanan mereka ini bermasalah. Dan kalau gue lihat juga dari performa 5 pertandingan terakhir, West Ham United ini 2 kali menang, sekali seri, 2 kali kalah, memasukkan 9, kebobolan 9. Dari 5 pertandingan memasukkan 9, kebobolan 9. Jadi cukup banyak juga nih ya angka kebobolannya, walaupun angka mencetak golnya juga lumayan ini. Nah, bagaimana dengan situasi away dari West Ham United? Dari 5 pertandingan away mereka hanya menang 1 kali, 2 kali seri dan 2 kali menang. Jadi catatan away dari West Ham United juga tidak meyakinkan ini untuk datang ke Old Trafford. Sebaliknya Manchester United ya di Old Trafford musim ini sudah 6 kali. 4 kali mereka menang, 2 kali mereka kalah menghadapi Everton dan sebelumnya menghadapi Arsenal di pertandingan pembuka. Artinya secara keseluruhan Manchester United ini masih cukup tangguh. Bahkan sebelumnya pun juga sempat disebutkan ya kan, Manchester United ini kalau tandang nggak oke, ketika main kandang mereka oke. Nah ini hal yang harus mereka ulangi lagi ketika menghadapi West Ham United. Bagaimana dengan situasi skuad West Ham United ketika mereka menjamu Liverpool di pertandingan terakhir dan mereka ini kalah 2-0 ya, menghadapi tim yang juga sebenarnya sedang labil ya kan, Liverpool. Mereka tidak mampu menahan dan mereka bahkan tidak mampu memanfaatkan situasi Liverpool yang sedang goyah. Mereka tidak hanya kalah 2-0 di kandang sendiri, tapi bagaimana Lucas Paqueta. Kalau gue lihat di SofaScore, Lucas Paqueta, pemain tengah asal Brazil ini merupakan pemain yang ratingnya paling tinggi ya. Artinya pemain yang paling berpengaruh di kubu West Ham United ini akan absen. Sehingga ya ini juga peluang bagi Manchester United karena jelas kekuatan dari West Ham United ini berkurang. Namun demikian menurut gua ya West Ham United tetaplah West Ham United. Mereka ada pemain-pemain seperti mantan pemain Manchester United Aaron Wan-Bissaka, lalu mereka juga ada pemain penyerang ya, Callum Wilson, pemain veteran ini, lalu ada juga penyerang cepat Jarrod Bowen, dan menurut gua mereka juga punya pemain lini belakang tangguh, Jean-Claire Todibo, pemain yang sebelumnya sempat dikaitkan dengan Manchester United. Mereka juga punya Füllkrug ya, tentu saja pemain yang ditransfer dari Liga Jerman, pemain juga dengan punya pengalaman yang juga cukup bagus. Belum lagi mereka juga punya pemain senior lainnya, Thomas Soucek yang juga sangat berpengalaman di Premier League. Jadi mereka punya menurut gua kualitas-kualitas juga yang kalau Manchester United ini tidak jeli, tidak fokus, tidak konsentrasi, Manchester United bisa saja justru menderita. Tentu saja ini hal yang tidak kita kita tidak harapkan ya. Nah, ketika menghadapi Liverpool, ya mereka tampil 10 pemain di 10 menit terakhir kurang lebih, atau bahkan di 5 menit terakhir ya. Karena Paqueta ini mendapatkan kartu merah di menit ke-84.
Tapi kalau dilihat dari jalannya pertandingan, gue memang melihat bagaimana lini pertahanan dari West Ham United ini sangat sangat tidak solid sih menurut gue. Ada banyak lubang, ada banyak situasi, ada banyak area yang Manchester United bisa eksplorasi di sana. Manchester United bisa manfaatkan di sana. Sehingga kalau Manchester United menurut gue apa yang harus mereka lakukan, mereka harus tampil tajam. Mereka harus bisa memanfaatkan situasi. Artinya ketika mereka mendapatkan peluang-peluang, mereka harus bisa tampil efisien. Nah, tentu saja ini bukan situasi yang mudah menurut gue ya. Sekalipun karena Manchester United ini menang menghadapi Crystal Palace, lalu sekarang keadaan menjadi lebih positif. Tapi kalau kita melihat bagaimana Manchester United menghadapi Everton, ada hal yang menurut gue bisa diangkat menjadi pelajaran banget nih. Bagaimana intensitas Manchester United ini terlambat hadir. Bahkan ketika situasi di awal pertandingan 11 lawan 11 pada saat itu, agresivitas dari Everton dalam melakukan pressing ini sangat menyulitkan pemain-pemain Manchester United untuk bisa build up. Lalu bagaimana pergerakan dari Manchester United ya, pemain-pemainnya ini juga tidak rapi. Sentuhan-sentuhan mereka sering lepas. Lalu kualitas passing yang mereka peragakan juga tidak akurat. Dan menurut gue ini yang harus diperbaiki. Mereka harus langsung tampil solid. Justru mereka yang harus dalam posisi menekan duluan. Mereka harus mengambil inisiatif duluan. Jangan sampai seperti ketika menghadapi Everton nih, mereka nampak seperti tertidur ya. Mereka baru terbangun ketika Everton sudah mencetak gol duluan. Bagaimana dengan situasi West Ham? Sekali lagi ya, bagaimana kalau gue baca dari sumber yang gue lihat saat ini, salah satu kelemahan dari West Ham adalah bagaimana dalam mereka ini menghadapi counter attack. Nah, ini juga catatan bagi Manchester United untuk bisa melakukan counter attack dengan cepat dan juga dengan tepat akurat ya. Mereka juga memiliki masalah ketika bertahan dari set piece. Ini merupakan sisi yang juga harus bisa dieksplorasi oleh Manchester United. Manchester United sedang dalam situasi yang positif juga ya dalam menghadapi set piece yang mereka dapatkan. Lalu bagaimana West Ham ini sering terlihat lambat dalam melakukan transisi. Ini bisa diambil keuntungannya oleh Manchester United. Manchester United dalam beberapa pertandingan sebelumnya mereka punya catatan yang positif ya dalam melakukan counter attack. Dan ini harus mereka teruskan. Ketika menghadapi Crystal Palace utamanya di babak kedua, ya mereka memperagakan hal tersebut lagi. Bagaimana mereka juga bisa melakukan pressing high press yang juga cukup menyulitkan Crystal Palace. Dan ini menurut gue juga bisa diulangi ketika menghadapi West Ham United, di mana secara keseluruhan ya situasi dari West Ham United ini tidak lebih baik daripada Crystal Palace. Jadi Manchester United punya modal yang cukup besar menurut gue. Bagaimana dua titik lagi yang juga merupakan kelemahan dari West Ham adalah mereka sering membuat space ataupun ruangan di belakang fullbacks mereka. Jadi di daerah, ya ini juga ada kaitannya dengan transisi mereka yang tidak cukup cepat. Jadi ini bisa dimanfaatkan betul oleh Manchester United. Pemain-pemain yang akan menempati posisi gelandang serang sebelah kanan maupun kiri, dan juga wingback. Ini tidak kalah pentingnya nih, wingback akan memiliki peran yang sangat besar menurut gue di pertandingan nanti menghadapi West Ham. Juga salah satu kunci karena West Ham juga tipikal mengandalkan fisik ya, bagaimana kehadiran pemain di lini tengah memenangkan duel-duel ini juga merupakan catatan yang penting di pertandingan nanti, di mana Manchester United harus memenangkan first ball dan juga second ball di lini tengah. Ini merupakan hal yang juga tidak bisa lepas di pertandingan nanti. Oke. Seperti biasa, perkiraan skuad Manchester United yang diturunkan, Lisandro Martinez sudah mendapatkan menit bermain ketika menghadapi Crystal Palace. Akankah mulai dari awal? Ataukah misalnya Luke Shaw yang akan digeser posisinya ke wingback sebelah kiri? Gue perkirakan Shane Lammers akan mulai dari awal sebagai penjaga gawang tentu saja. 3 center back, langsung saja center back sebelah kiri. Gue pikir Luke Shaw yang akan menempati dari awal. Lisandro Martinez masih membutuhkan menit demi menit dulu ya, tidak langsung secara drastis karena bisa jadi justru akan membahayakan di sana. Matthijs de Ligt akan mulai dari tengah. Di center back sebelah kanan, Leny Yoro tidak tampil
meyakinkan ketika menghadapi Crystal Palace. Menurut gue akan dirotasi dengan memberi kesempatan Noussair Mazraoui duluan di center back sebelah kanan. Wingback sebelah kanan akan ditempati oleh Amad Diallo. Wingback sebelah kiri akan ditempati menurut gue oleh Diogo Dalot. Dorgu akan mulai dari bangku cadangan, kemungkinan seperti itu. 2 gelandang tengah. Dengan lolosnya Casemiro mendapatkan kartu kuning di pertandingan menghadapi Crystal Palace, maka dia tidak absen menghadapi West Ham, dia akan bermain. Dan menurut gue dia akan dimainkan duluan. Casemiro didudukkan dengan Kapten Magnifico Bruno Fernandes yang menjadi man of the match versi Premier League ya, ketika Manchester United menang menghadapi Crystal Palace. 2 gelandang di tengah. Ini menarik. Kenapa? Cunha disebutkan oleh Ruben Amorim di konferensi pers sebelum menghadapi Crystal Palace. Dia disimpan, tidak diturunkan, tidak dilibatkan bahkan ketika menghadapi Crystal Palace, tapi dia siap untuk menghadapi West Ham. Akankah dia tampil duluan dari awal? Menurut gue dia akan tampil dari bangku cadangan. Mason Mount akan dimainkan duluan. Di kanan menurut gue akan dimainkan Mbeumo di sana ya, dengan di depan adalah Joshua Zirkzee. Nah, gue pikir salah satu kemungkinan yang paling besar adalah Mason Mount juga ada kemungkinan dicadangkan dulu dengan memainkan Cunha. Ini tentu saja melihat bagaimana situasi fisik dari Cunha. Kalau seandainya Cunha ini siap bermain dengan menit bermain yang tinggi ya, ada kemungkinan Mason Mount akan dicadangkan dulu, walaupun Mason Mount juga memberikan kontribusi gol ya kan ketika menghadapi Crystal Palace. Kenapa? Gue menilai Cunha lebih baik gitu ya dalam melakukan transisi, terutama dari bertahan ke menyerang, dimana tadi gue katakan ini salah satu titik yang bisa dieksplorasi oleh Manchester United ketika menghadapi West Ham United. Joshua Zirkzee memiliki peran yang penting di pertandingan nanti, bagaimana dia diharapkan juga akan membantu lini tengah Manchester United untuk memenangkan duel-duel bola di sana ya. Dan tentu saja dengan cepat juga mendistribusikan, mengalirkan bola ke depan. Dan selanjutnya pemain-pemain siapapun yang ada di lini depan ini diharapkan bisa lebih efektif dan juga efisien dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Mudah-mudahan Manchester United bisa menang, dan bukan hanya menang sih, gue harapkan Manchester United bisa menang dengan clean sheet. Gue perkirakan mungkin 2-0. Bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.